warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bertemu kembali dalam Kulkas Kuliah Ringkas Ramadan Gerakan Pramuka. Hari ini adalah tanggal 17 Ramadan. Semalam kita memperingati bersama-sama Nuzulul Quran. Dan tanggal 17 hari ini ada keistimewaan tersendiri. Kulkas diawali lebih awal 30 menit dari biasanya. Dengan harapan bahwa tanggal 17 ini adalah satu tanggal yang istimewa bagi kita untuk bisa mendapatkan materi lebih banyak hari ini. Kakak-kakak yang saya hormati, saya sapa dulu, yaitu dari kakak-kakak yang dari Kuartir Nasional, pimpinan, andalan, dan staf Warnas, kakak dari Pusdiklatnas, Kak Pusdiklatnas, Kak Joko Mursito yang kita cintai, dan Kak Tiana Supiana yang kita banggakan. Kemudian saya sapa juga kakak-kakak yang dari Kuartir daerah, dari Kuartir cabang, dari Kuartir ranting, dan dari gugus depan, dari Sako, dan dari Saka. Untuk itu saya sampaikan salam Pramuka. Kakak-kakak yang kami hormati, hari ini kita ada penceramah istimewa kita hari ini. Beliau adalah seorang komisaris besar polisi yang juga pramuka. Ini luar biasa, beliau juga penceramah di tengah kita nanti. Hari ini topiknya adalah wabah penyakit dan kepemimpinan Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Kakanda Muhammad Zarkasih. Beliau adalah seorang kepala Pusdiklatda DKI dan beliau juga adalah pelatih Pusdiklatnas. Pendidikan beliau, insya Allah beliau adalah kandidat S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini beliau akan memberikan ceramah di tengah kita selama 40 menit. Baiklah, yang pertama saya akan sapa dulu penceramah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Muhammad Zarkasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tidak asing beliau ini di tengah kita karena memang beliau adalah pramuka tulen walaupun sehari-hari di polisi tapi adalah kepala Pusdiklatda DKI dan pelatih Pusdiklatnas. Kakak-kakak, untuk singkat waktu kita akan berikan kesempatan kepada Kakanda Muhammad Zarkasih untuk menyampaikan topik hari ini. Waktu 40 menit kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Isman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia bertepatan di 17 Ramadan, di 17 hari sudah kita berpuasa, merupakan satu kehormatan saya bergabung diminta oleh kakak-kakak dari Pusdiklatnas untuk mengisi acara yang luar biasa ini, Kulkas. Tadi anak saya nanya, kok Pak Kulkas, kok ada program Kulkas? Ya, bilang ya itu kuliah ringkas artinya, alhamdulillah. Jadi ini hal-hal yang memang kita akan sampaikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya di sini kebetulan memang di samping
seorang pembina pramuka, pelatih, juga masih melanjutkan kuliah saya dengan kajian politik Islam di UIN Jakarta. Dan terkait dengan topik hari ini, saya mohon maaf untuk salam sapa yang lain tadi udah di oleh moderator, jadi mengingat waktu saya intinya amat sangat berbahagia bisa berjumpa bertatap muka via Zoom ini dengan kakak-kakak. Topik pada hari ini bahasan sengaja saya ambil sesuai dengan situasi kita pada saat ini, yaitu masih maraknya pandemi COVID-19. Maka saya mencoba mengambil topik juga, yaitu pandemi, wabah penyakit, dan kepemimpinan Islam. Kenapa hal ini saya sampaikan? Terkait juga pengalaman yang saya alami pada 3 tahun terakhir, di mana 3 tahun terakhir ini saya bertugas di wilayah Timur Tengah, di mana Timur Tengah tepatnya di Jordan. Ternyata negara Jordan yang dulu disebutnya juga negeri Syam, salah satu negeri Syam, itu ternyata amat sangat banyak sejarah-sejarah tentang Islam. Bagaimana Islam berkembang, ternyata tidak hanya dari Mekah dan Madinah, tapi setelah eksebisi dari Islam kita, dalam hal ini pasukan Islam memulai langkah-langkahnya dalam rangka dakwah Islam, menyebar luaskan Islam, sudah mulai masuk ke negeri Syam. Saya akan mencoba menyampaikan antara kaitan pandemi dan kepemimpinan Islam ini, bahwa di dalam salah satu kitab As-Sahihain, di sini As-Sahihain ya, suatu kitab yang mana di sini menceritakan bagaimana kisah salah satu kita lihat salah satu khalifah, yaitu khalifah yang ketiga, yaitu Umar bin Khattab, yang kita ketahui beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki keteguhan prinsip, tegas, adil, berani sebagai seorang pemimpin. Sehingga Umar bin Khattab dianggap sebagai pemimpin ideal bagi kaum muslim. Begitupun keberadaannya di masyarakat sangat disegani serta dihargai karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan membela hak rakyat. Ini tercatat dalam sejarah Islam bagaimana Umar bin Khattab, yang mana sebelumnya beliau sebelum menjadi muslim, Umar bin Khattab saat itu amat sangat memusuhi Islam. Islam dimusuhi dengan sangat gencar dan berupaya menghalangi dakwah Rasulullah, dakwahnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai berniat untuk membunuhnya. Tidak terkecuali para pengikutnya yang saat itu memang masih amat sangat sedikit, berusaha diganggu oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Kita tahu dalam suatu waktu atas inayah Allah Subhanahu wa taala terkutuklah hati Umar bin Khattab untuk berhenti mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Lantas beliau pun memeluk agama Islam. Ini adalah salah satu hidayah yang pada saat itu amat sangat diperlukan, kehadiran pembela agama. Dan kita tahu suatu ketika di dalam hal ini, dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau ingin sekali datang ke negeri Syam, mengunjungi negeri Syam. Karena kalau lihat dari peta Timur Tengah, beliau pusat pemerintahannya di Madinah. Antara Madinah masuk ke negeri Syam, perbatasan Jordan, itu kurang lebih 3 jam berkendaraan. Tetapi saat itu karena tidak ada kendaraan, mungkin dengan onta, cukup lama perjalanannya. Nah, beliau bermaksud, Umar bin Khattab bermaksud ke negeri Syam, yang sekarang ini salah satunya negeri Jordan. Dan Umar bin Khattab ingin bertemu sahabat-sahabat lamanya, sahabat-sahabat perjuangannya sejak di Mekah dan Madinah. Beliau ingin sekali melihat sikonnya, situasi kondisi Syam yang saat itu sudah masuk dalam
wilayah pemerintahan Islam. Di negeri Syam tersebut sudah banyak sekali para sahabat yang berada dan menetap, salah satunya diantaranya sahabat Abu Ubaidah, yang salah satu beliau juga salah satu pemimpin dari sahabat Islam yang berada di negeri Syam, yang saat ini disebut negara Jordan. Pada saat rencana tersebut diketahui oleh para sahabat bahwa khalifah dan rombongan akan masuk dan datang ke negeri Syam, para sahabat menyegerakan diri, membentuk kelompok kecil. Kita tahu sekali, beliau, para sahabat ini di bawah pimpinan Abu Ubaidah, segera keluar dari negeri Syam dan berusaha mencegat rombongan Khalifah Umar bin Khattab di perbatasan. Mungkin saat itu perbatasan antara negeri Madinah, satu negara Madinah dengan Syam. Di situ dicegat dan oleh rombongan sahabat dengan maksud menyampaikan informasi bahwa pada saat tersebut bahwa negeri Syam sedang mendapat serangan wabah. Ada pandemi yang saat itu disebut wabah taun atau dalam istilah sekarang kolera, yang mana kita ketahui penyakit kolera pada masa itu masih sulit pengobatannya dan ilmu kedokteran tidak seperti sekarang. Wabah ini terjadi pada tahun 18 Hijriah, di mana sudah banyak ribuan kaum muslim yang tinggal di Syam. Ini yang sudah banyak yang wafat gugur akibat penyakit tersebut. Mendengar laporan informasi dari Abu Ubaidah ini dan rekan-rekan terkait adanya wabah, maka dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab beserta rombongan berdiskusi singkat di tempat lalu mengambil keputusan untuk kembali ke Madinah. Dalam rangka kembali ke Madinah, beliau dan rombongan segera setelah tiba di Madinah segera mengambil memerintahkan para sahabat untuk berkumpul, melakukan dialog, diskusi singkat dalam rangka mengambil keputusan terkait dengan adanya wabah pandemi yang menyerang negeri Syam tersebut. Pertemuan dilaksanakan di Madinah. Pada saat di awal pertemuan salah satunya hadir salah satu sahabat yang terkenal, yaitu Ammar bin As. Kita ketahui sahabat Ammar bin As saat itu salah satu cendik-cendikia dari Muslim, memberikan sebuah saran yang sangat cemerlang yang saat ini memang mungkin belum diterapkan, tapi saat itu Ammar memberikan saran yaitu melakukan isolasi ketat terkait adanya wabah atau istilah sekarang lockdown. Maka diharapkan dengan isolasi ini penyakit wabah tersebut di negeri Syam tidak menyebar keluar, termasuk masuk ke Madinah dan ke Mekah. Inilah pertama kali Islam mendapat pengalaman adanya wabah dan mendapat ide cemerlang melakukan lockdown yang sekarang masih baru dipakai oleh dunia barat, tapi dunia Islam sudah mengenal pada di abad ke-14 tersebut untuk melakukan isolasi. Adapun setelah di dalam pertemuan tersebut, setelah pertemuan selesai, datang kembali salah satu sahabat yang saat itu memang tidak sempat hadir karena punya kesibukan, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, yang sebelumnya memang sampai tidak hadir. Beliau menyampaikan masukan dan pandangan kepada Khalifah Umar bin Khattab dan lalu menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut bahwa dalam hal ini saya tahu tentang masalah wabah. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Jadi ini salah satu yang didengar, salah satu hadis sabda Rasulullah yang dalam artinya di sini, jika kalian berada di suatu tempat yang terserang wabah, jangan kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya. Ini merupakan salah satu hadis kalimat yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Kita lihat gambar ini merupakan hanya sebagai ilustrasi bagaimana saat itu negeri Syam yang penduduknya memang belum sebanyak sekarang, tapi puluhan ribu gugur wafat karena wabah yang tidak terbendung ini akibat belum adanya penanganan seperti
masih seperti sekarang. Kakak-kakak yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah, setelah Khalifah Umar mendapat penjelasan baik dari Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Nabi, juga dari rekan lainnya, di sini kita lihat bagaimana sikap seorang pimpinan Islam saat itu, seorang khalifah. Beliau mengambil keputusan berdasarkan masukan dari para sahabat, walaupun beliau punya otoritas yang tinggi, khalifah ini otoritas yang kuat, tapi beliau tetap melibatkan para sahabat untuk mendapat masukan, di mana beliau langsung memutuskan setelah masukan tersebut agar wabah ini tidak menyebar luas, maka dilakukanlah penutupan, istilahnya lockdown seperti sekarang, tidak boleh ada yang masuk, tidak ada yang boleh keluar, termasuk para sahabat yang ada di Mekah dan Madinah dilarang untuk ini. Kita tahu bahwa khalifah dalam rangka menyampaikan ini berdasarkan kepentingan, tidak hanya kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan rakyat banyak, khususnya umat muslim saat itu. Maka alhamdulillah atas perintah yang bijak dari Khalifah Umar bin Khattab, maka wabah tersebut dapat dikendalikan hanya pada intern negeri Syam yang saat itu. Kita tahu bahwa wabah ini memang amat sangat dahsyat pada saat itu, menyerang negeri Syam, yang diperkirakan menurut catatan sejarah kurang lebih 25.000 kaum muslimin yang tewas, yang wafat di wabah tersebut. Di antara para sahabat di sini yang turut berperang di zaman Rasulullah, di sini ada Yazid bin Abu Sufyan, Muadz bin Jabal, ada juga Abu Wa'id dan Sahril bin Hasanah, Al-Fadil bin Abbas, dan lain sebagainya. Dan ini sejarah tercatat. Alhamdulillah, waktu saya bertugas di Jordan, bersempatan mengeksplor, mencoba mencari makam-makam ini, ditemukan ada di luar kota Aman, makam para sahabat yang saat itu menyebar luaskan agama Islam, berdakwah, dan wafat akibat serangan wabah. Para sahabat amat sangat banyak, dan makamnya ada dibuat dengan sangat luar biasa bagus oleh pemerintah Jordan. Dan di sana ada makam yang saya sebutkan tadi, termasuk dibangun juga di tengah-tengah makam. Makamnya tidak kita lihat seperti kuburan yang ada sekarang, tapi betul-betul seperti gedung yang luar biasa, ada masjidnya. Dan amat sangat yang saya lihat sendiri di sana itu ditanami pohon kurma, sekelilingnya pohon kurma di sekitar pinggir jalan sebelum masuk makam, sebelum masjid. Dan konon katanya kurma ini tidak pernah berhenti berbuah. Jadi terus sepanjang tahun kurma ini menghasilkan kurma yang luar biasa. Jadi bila kita ziarah ke makam sahabat di sana, kita bisa memetik pohon ini, kurma ini, baik yang setengah matang atau matang. Ini amat sangat luar biasa perhatian juga pemerintah dari Raja Jordania terhadap peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang ada di sana. Dalam kondisi di tengah merabaknya wabahnya penyakit ini, Umar bin Khattab mengambil keputusan yang cepat dan sangat tepat, bermanfaat bagi kepentingan umat. Tujuannya antara lain untuk menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan masyarakat yang ada di negeri Syam. Dalam hal ini, Khalifah Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada kita sebagai seorang pemimpin Islam saat itu, bagaimana seorang pemimpin itu harus tegas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita tahu saat itu wabah menyerang, ilmu kedokteran belum seperti sekarang, jadi masih tradisional. Dibayangkan seorang pemimpin yang biasa barangkali bisa panik menghadapi permasalahan, tetapi permasalahan wabah dengan kepemimpinan beliau dapat dikendalikan, dan pandemi ini secara bertahap tahun demi tahun dapat selesai. Dan ini kita lihat seorang pemimpin, karena kepimpinannya beliau ini yang luar biasa, maka Islam bisa mendapat contoh terhadap wabah ini dari negara-negara yang lain pada abad tersebut. Kita ketahui pula bahwa kepemimpinan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab ini, Islam sudah banyak mencapai kemajuan.
dan negeri-negeri di bawah kepemimpinan Umar sangat sejahtera, termasuk negara yang sudah dikuasai oleh umat Islam, ya, di negeri Syam, termasuk Irak dan sebagainya, sudah mendapat pemerintahan ala pemerintahan ala Islam. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Umar bin Khattab memerintah dan memilih para pemimpin perwakilannya di negara-negara lain yang Islam yang rahmatan lil alamin, menunjuk kandidat-kandidatnya untuk menjadi pemimpin yang amanah, penuh kejujuran, tanpa pamrih. Jadi diharapkan ini pun bisa terjadi di pemerintahan kita. Dalam hal ini tidak berpanjang lebar, dari kisah yang saya sampaikan ini bahwa kata kuncinya adalah pandemik ini bukan hanya masalah sekarang, sudah terjadi berabad-abad yang lain, tapi pemerintahan Islam yang sudah mendapat cobaan juga sudah melakukan upaya-upaya, begitupun pemerintahan Islam yang sudah juga berupaya semaksimal mungkin menghalau, mencegah menyebar luasnya wabah pandemi yang sekarang ini COVID, saat itu disebut kolera. Kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini tidak berpanjang lebar karena memang waktunya, dan saya hanya menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya bahwa wabah ini adalah yang musuh kita bersama dan kita hadapi bersama. Kalau kita melihat dari topik ini, kita berharap umat Islam tidak terpecah dalam menghadapi wabah. Kita ikuti pimpinan kita, di sini ada pemerintah, ada MUI yang sudah mengambil kebijakan, maka diharapkan kita juga tidak mengambil kebijakan sendiri. Kakak-kakak, dalam hal ini bila ada kata-kata yang baik dan benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang salah dan hilaf, itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon kiranya dimaafkan. Tidak berpanjang lebar, akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak moderator, corong saya kembalikan. Mudah-mudahan sekilas singkat ini bisa bermanfaat, bisa kita ambil hikmah sama-sama terkait pandemi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Zarkasi yang telah menyampaikan ceramah 17 Ramadan hari ini. Demikian yang kita bisa simak teladan Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi dalam kepemimpinannya menghadapi pandemi, di mana dia tidak mengambil keputusan sendiri, dia melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian hingga akhirnya datang Abdurrahman bin Auf menyampaikan tentang sunnah Rasul, menyampaikan tentang wasiat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga diambil keputusan. Mungkin demikian secara singkat saja, namun waktu cukup ada untuk kesempatan kita tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk bertanya. Diberikan 3 orang kakak-kakak. Silahkan yang ingin bertanya atau komunikasi dengan hal yang berhubungan dengan topik hari ini, yaitu pandemi dan kepemimpinan Islam. Mungkin ada teladan-teladan yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan ini. Kami silakan 3 orang kepada kakak-kakak untuk tampil bertanya. Ya, Kak Dewi, Poni, kemudian siapa lagi? Satu lagi, Kak Mus, satu lagi. Silakan satu lagi, kakak. Ya, cukup 2 dulu. Silakan Kak Dewi untuk yang pertama pertanyaannya. Kak Dewi Poni dilanjut nanti oleh Kak Mus. Mangga silakan kakak. Itu masih mute, Kak. Oh ya, oke, silakan. Mohon maaf. Baik.
Kak, mohon izin bertanya. Sepertinya pertanyaannya di luar topik ya. Pengalaman apa saja yang paling mengesankan ketika kakak menjelajahi Jordan? Terima kasih. Oke, kita lanjut Kamus, silakan Kamus. Baik, terima kasih Kak Yusman. Baik Kak Ajar Kasih. Ya, Kak. Ini biasa saya panggil Bang Jack. Ya. Kalau di DKI lebih ngetop PG, Bang Jack. Terima kasih, Kamus. Tadi kakak cerita tentang pengalaman di Jordan ya. Saya ingin ya mungkin cerita dari kakak berkaitan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau nggak salah, beliau itu dimakamkan di Jordan atau di Suriah ya. Dia sangat terkenal dalam masalah pembebasan Yerusalem ya. Mungkin sedikit banyak kakak bisa ceritakan tentang beliau atau tentang Salahuddin Al-Ayyubi, Kak. Terima kasih, Kak. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih. Wah. Ada 2 pertanyaan kepada Kak Muhammad Zarkasih dari Kak Dewi tentang pengalaman di Yordan. Tidak jauh juga dengan Kamus juga. Ini juga tentang hal yang berhubungan pengalaman kakak di Yordan. Mangga silakan Kak Muhammad Zarkasih. Baik, terima kasih Kak Yusman. Alhamdulillah 2 pertanyaan yang memang kebetulan saya alami sendiri dan mendapat kesempatan, ya Allah berikan kesempatan. Terkait dengan Kak Dewi, di sini pengalaman di Jordan, alhamdulillah 3 tahun di tahun 2016-2019 kembali ke Indonesia, 3 tahun di sana, tepatnya bertugas selaku atase kepolisian di KBRI Jordan, di mana membawahi hampir negeri Syam, Jordan, Palestina, Irak, Iran, Suriah, dan Lebanon. Yang negeri Syam itu adalah Jordan, Palestina, Lebanon, Syria, dan Irak. Sedangkan Iran itu waktu itu Persia, negeri Persia, jadi tidak berbahasa Arab. Kebetulan masih ruang itu. Berdasarkan sejarah dan kita eksplor di sana kakak-kakak bahwa kalau saya menghimbau kepada kakak-kakak kita yang Muslim, kita sudah sampai kalau kita umroh dan haji sampai ke 2 masjid, baik di masjid di Mekah, Masjid Haram, Al-Haram, dan di Madinah. Tapi kalau kita juga melihat sejarah Rasulullah Isra Mi'raj, masih ada kita kurang 1 masjid lagi kakak-kakak. Kalau belum kakak sampai melihat ke sana, sholat di sana rasanya belum klop, Pak. Yaitu ada di Palestina, Kak. Masjid di Palestina, ya, bagaimana sejarah Isra Mi'raj. Di sana masjid yang amat sangat bersejarah. Dan tidak jauh di sana ada peninggalan Haikal Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman yang diklaim oleh bangsa Israel, kaum Yahudi, Zionis mengklaim. Maka sampai sekarang masjid itu, Kak, di Palestina itu amat sangat memprihatinkan. Masjid berdiri dikelola oleh Raja Jordan, yang gaji dari Raja Jordan, tetapi masjid itu day by day dikuasai oleh orang-orang bangsa Israel. Kita mau ke sana pun harus seizin mereka, masuk masjid pun dijaga semua. Dan terakhir sudah kurang lagi suasana masjid di Palestina di sana, khususnya masjid yang dimana Isra Mi'raj Rasulullah itu sekarang, Kak, sudah amat sangat memprihatinkan. Banyak turis masuk dari orang-orang Barat yang dulu terlarang bisa masuk, dikawal oleh tentara Israel, bisa masuk ke dalam lingkungan masjid itu dengan pakaian yang tidak senonoh, ya, celana pendek dan sebagainya, padahal itu terlarang. Dan pemerintah Palestina tidak bisa mencegahnya. Jordania, Palestina adalah satu bagian dulu sejarah sebelum kalah perang. Sekarang Palestina menjadi pendudukan oleh negeri Israel. Islam di sana amat sangat tertekan, kakak-kakak. Kita masih bersyukur di sini bisa puasa dengan nyaman, berbuka puasa apa adanya di sana. Kakak-kakak jangan mengharap ketemu seperti ada sini, Kak. Gaza saat ini kalau malam penuh gempuran dengan meriam, dengan bom, Kak, di Gaza. Jadi takbirnya diselingi dengan meriam,
dentuman serangan meriam dari negara sebelah. Itulah bagaimana sulitnya kehidupan umat Islam di Palestina. Di Jordan, kakak-kakak, sejarah berlanjut. Sejarah Islam ternyata berkembang luas, startnya ada di negeri Syam, tepatnya di Jordan. Banyak para sahabat berjuang start dari Jordan, makam-makam termasuk Bilal yang ada makam di Jordan, dan juga ada diklaim di Syria. Nah, ada dua, tapi di sini diklaim juga oleh pihak Jordan ada makam Bilal, sahabat Nabi yang terkenal dengan sebagai muazzinnya. Banyak peninggalan perjalanan sejarah Islam. Kakak tahu juga bagaimana perang pertama Rasulullah mengirim pasukan ke Yarmuk, perang Yarmuk. Yarmuk ada di Jordan, kakak-kakak. Yarmuk itu sejarah bagaimana pasukan Islam yang hanya 3.000 saat itu cukup besar menghadapi 200.000 pasukan kafir dan Romawi. Nah, walaupun tidak menang total, tapi kita 50-50 bisa menghadapi pasukan itu Yarmuk. Sekarang menjadi lokasi itu dekat ada University of Yarmuk, dan tetap itu bersejarah, hanya saja sayang umat pemerintah Jordan kurang memperhatikan lokasi tersebut. Perang Yarmuk juga ada perang Mu'tah, bagaimana ada di Jordan. Lalu start ekspansi kerajaan Islam, pasukan Islam dari Jordan masuk ke wilayah lain, ke Irak, ke Iran, hingga sampai bisa menguasai Jazirah Arabia, sampai Afrika, berkat dari perjuangan para sahabat. Ini yang luar biasa, kakak-kakak. Jadi Jordan, bila kakak ada kesempatan nanti umrah, ambil umrah plus Jordan, kakak bisa masuk Palestina melalui Jordan. Insya Allah kakak bisa melihat masjid yang dimuliakan oleh Allah, di mana di sana di bawah masjid, kak, ada tempat tautan, itu apa disebutnya makhluk buruk, itu bukan pesawat kali kayak yang mau ditautkan di situ menurut sejarah, di mana Rasulullah menaiki buruk, naik ke Sidratul Muntaha. Di situ ada lokasinya. Waktu perang salib, negara ini dikuasai oleh orang pihak-pihak Nasrani. Lokasi ini dijadikan tempat sampah, tempat pembuangan sarang kandang kambing, kandang kuda oleh pasukan non-Muslim. Tapi setelah dikuasai lagi oleh Muslim, maka dikembalikan lagi tempatnya. Itu luar biasa, Kak, sejarah Islam tidak hanya di Mekah dan Madinah. Nah, untuk kamus, bagaimana Salahuddin Al-Ayyub, betul, Kak, perang salib pertama dan kedua, yang pertama bagaimana Salahuddin Al-Ayyub mempersiapkan pasukan yang sekian ribu, Kak, dari Syria, ada salah satu kastil istana di daerah Jordania, Kak, kakak bisa berkunjung sana, saya agak lupa namanya. Beliau membuat suatu pangkalan benteng sebelum masuk ke Palestina. Beliau, Salahuddin Ayyub, itu membangun pangkalan militer untuk masuk ke Palestina dengan meriam-meriam modern. Untuk saat itu disebutnya batu-batu yang luar biasa peninggalannya, hingga dengan kekuatan iman Salahuddin Al-Ayyub bisa masuk mengalahkan pasukan salib di Palestina, di Yerusalem tepatnya, dengan berdarah-darah tentu saja, banyak pasukan Muslim yang ribuan, pasukan salib juga ribuan, tetapi di situ ditunjukkan seorang pemimpin Islam, Salahuddin Al-Ayyub, saat menang tersebut, beliau tidak ada rasa balas dendam. Di mana kita tahu adik kandung seorang wanita, adik kandung Salahuddin Al-Ayyub, itu saat pasukan salib masuk ke Yerusalem, umat Islam dibantai habis, termasuk salah satu adiknya Salahuddin Al-Ayyub. Seorang wanita dibantai habis, dibuat yang tidak senonoh, tidak, ya mungkin bisa ada gambaran bagaimana mendapat perlakuan, dibantai habis, tapi Salahuddin Ayyub setelah menang tidak melakukan hal yang sama, maka diberikan kesempatan pasukan salib untuk meninggalkan tempat tersebut tanpa ada upaya kekerasan. Begitupun bagi umat lain yang ingin tinggal situ tetap mendapat perlindungan. Inilah bagaimana Salahuddin Al-Ayyub, beliau juga merenovasi Goa Al-Kahfi yang ada di Jordan. Bagaimana sejarah 7 pemuda Al-Kahfi, ada suratnya, itu direnovasi oleh Salahuddin Al-Ayyub hingga ini layak untuk dikunjungi oleh umat Islam. Kebesaran Salahuddin Al-Ayyub amat sangat luar biasa. Banyak masjid-masjid di Jordan juga menamakan masjidnya Masjid Salahuddin
Al-Ayyub. Jadi kembali bahwa Salahuddin Al-Ayyub bukan dari Jordan atau negara, tapi memang dari Syria, tetapi berperang demi kepentingan Islam, maka dapat melumpuhkan dalam perang salib, ini melumpuhkan lawan yang sangat berat, sangat banyak, tetapi menunjukkan bagaimana Islam yaitu rahmatan lil alamin, tidak ada upaya dendam sedikit pun terhadap pihak lawan mendapat perlindungan. Itulah banyak saat itu umat-umat yang non-muslim banyak menyampaikan, mengucapkan syahadat di hadapan beliau, ratusan hingga ribuan bisa menarik umat-umat lain masuk menjadi umat Islam. Itu sekilas Kak Mus tentang Salahuddin Al-Ayyub, dan di Jordan banyak peninggalan-peninggalannya dari baik sahabat-sahabat termasuk Salahuddin Al-Ayyub. Demikian Kak Yusman yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kakak Muhammad Zarkasi. Demikian sebagai pribadi yang pernah tinggal di Jordan, beliau menguasai sekali tentang wilayah negara Jordan. Mungkin suatu saat insya Allah kita sama-sama bisa ke sana, Kak. Insya Allah, Kak. Amin. Ya, amin. Kakak, seperti tadi masih ada waktu satu orang lagi, karena tadi saya berikan kesempatan 3 orang. Sudah 2, satu lagi silakan. Kak Yana. Oke, silakan Kakak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mungkin akan menanyakan yang lain. Ya, Tidak lagi ke Jordan karena belum diajak ajar kasih ke Jordan. Siap, Kak. Insya Allah, Kak. Ayo. Terkait masalah COVID-19 adalah wabah yang diturunkan oleh Allah. Ya. Pasti Allah menurunkan wabah itu kan ada tujuannya, dan dampak positif dan negatifnya juga ada di dalam masyarakat Muslim khususnya. Saya ingin pendapat dari Kakak dikaitkan dengan hari ini adalah hari diturunkannya Al-Quran. Menurut pandangan Kakak, apakah ada dampak yang positif di masyarakat Muslim, peningkatan kecintaan kepada Al-Quran dihubungkan dengan wabah COVID, serta pengalaman Kakak sebagai LC ya, yang sudah LC, lulus COVID. Ini sharing aja, Kak, sharing aja. Baik, Kak Yana. Terima kasih, Kak Yana. Kita langsung kepada kakak kita, Kak Muhammad Zarkasi, untuk memberikan jawabannya. Silakan, Kakak. Baik, terima kasih Kak Isman. Kak Yana yang memang sahabat saya ini yang luar biasa, ini beliau senior juga sahabat. Jadi terkait pertanyaan tersebut, tadinya saya tidak ingin sampai tibanya Kak Yana sampaikan jadi alumni, saya ini alumni LC ya, bisa bercerita juga. Baik Kak, terkait COVID-19 itu kita tahu sendiri bahwa berabad-abad yang lalu juga banyak wabah-wabah Kak, mungkin wabah penyakit, mungkin namanya beda, virusnya beda Kak. Yang sekarang ini kita juga tahu memang di samping memang Allah yang menciptakan, tapi bisa juga banyak kecurigaan ini ada rekayasa dari umat manusia siapapun itu, tapi kita yakin dan percaya bahwa semua itu atas Allah yang berkehendak, Allah Maha Pencipta. Terkait dengan di bulan Ramadan, 17 Ramadan ini kita tahu kita umat Islam yang paling utama dan yang utama pegangan kita adalah Al-Quran. Baru hadis kita, baru hadis Al-Quran ini Kak, tidak bisa terbantahkan bahwa berisi ilmu-ilmu pengetahuan, sejarah, nasihat dan sebagainya. Jadi terkait COVID ini, dengan kalau kita kembali kepada Al-Quran, menurut saya, maka kita yakin dan percaya kita tidak akan terpecah belah pendapat kita terhadap pendapat-pendapat pihak lain, karena Islam sendiri sudah mematok kepastian bahwa kalau terkait dengan COVID ini tetap adanya protokol kesehatan dan sebagainya, termasuk di tempat ibadah dan sebagainya. Jadi kita yakin tidak bertentangan apa yang disampaikan oleh pemerintah dan para ahli ulama, juga tidak bertentangan dengan adanya Quran dan hadis. Bahwa kembali kalau kita kepada kitabullah ini, Quran yang sangat luar biasa. Kakak tahu bagaimana di negeri Jordan yang mayoritas di sana mazhabnya Hanafi kan. Tetapi di samping Hanafi, tapi
mereka sangat santun, tidak mempermasalahkan mazhab yang lain, ya, kecuali, mohon maaf, kecuali Syiah. Syiah itu memang amat sangat dilarang di Jordan oleh Raja Jordan, tapi mazhab lain amat sangat dicintai. Jadi umat Islam Indonesia, orang-orang Indonesia yang beribadah di sana amat dikenal kalau sudah dengan kopiah hitamnya. Terus kalaupun saat sholat kita sholat subuh, doa kunut, mazhab Hanafi tidak ada kunut, tetapi kita yang pakai kunut diberi kesempatan. Imamnya itu sangat bijak, dilama-lamain saat di rakaat kedua, hingga diberi kesempatan kita untuk berdoa kunut, Kak, walaupun tidak angkat tangan. Itu luar biasa. Contoh-contoh, begitupun dengan umat lain, ada Nasrani di sana, tapi Islam membawakan di sana amat sangat sejuk. Kita harapkan bisa jadi contoh. Lalu terkait dengan LC, terkait lulus COVID, memang kembali, Kak, makin di sini ada beberapa kakak-kakak juga yang berpredikat LC, itu amat sangat luar biasa, Kak, pengalamannya. Ada senyum-senyum, Pak Sodikin senyum dan sebagainya, mantan-mantan LC. Jadi di situ ambang batas, Kak. Kalau sudah kita mendapat cobaan itu, ambang batas sudah amat sangat tipis, Kak. Kita rasanya sudah amat sangat dekat, ya, amat sangat dekat. Jadi khawatir disamperi oleh malaikat, Kak, mendapat teguran. Jadi kita banyak istighfar. Yang tadinya barangkali sholatnya belentang-belentong, barangkali lebih kuat lagi, lalu sambil baca Quran dengan maksimal dan sebagainya, hingga kita kembali ke fitrahnya bahwa kita ini kecil, umat Islam, manusia itu sebenarnya kecil, lebih kecil dari virus, lebih kecil dari makhluk di mata Allah. Jadi kalau kita tidak mempunyai, kita kembali kepada Quran dan hadis, kita akan tersesat. Dalam hal ini, Islam merupakan salah satu panduan sebagai saya pribadi. Al-Quran dan hadis ini tidak bisa ditawar-tawar. Saya rasa gitu, Kak. Demikian, Kak Yusman. Saya kembalikan, Kak. Baiklah, terima kasih Kak Muhammad Zarkasih. Ada satu lagi, masih ada kesempatan, baru 17.13 pada kakak, silakan satu orang aja. Saya batasi nanti jam 17.30 kita selesai. Oke, silakan kakak, satu orang lagi. Hello aja. Halo, silakan. Ada kesempatan satu, Kak. Oke, silakan. Ya, kita buka di Jawa Tengah. Halo, siapa? Mangga, silakan, Kakak. Mungkin kalau nggak ada, nggak perlu dipaksa, Kak Yusman. Oke, Barangkali karena topiknya kurang seksi, Kak. Nah, biasanya yang ini seksi-seksi tentang ini, nah ini barangkali berkisah tentang bagaimana pandemik, bagaimana kepemimpinan Islam. Jadi, Kak, insya Allah kalau selesai pandemi, Kak, saya siap kalau di grup ini ada yang ingin umrah plus ke Jordan, Kak, lewat Jordan, saya siap dampingi, Kak. Dibayarin nggak? Siap dampingi. Nanti kita nikmati bagaimana negeri Syam yang memang merupakan negeri yang luar biasa, Kak, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana serba ada, Kak, sama dengan di Mekah dan Madinah. Walaupun tumbuhan negara tropis tidak ada, tapi semua ada di sana, Kak. Segala buah-buahan, segala minuman ada, sama dengan Mekah dan Madinah. Ya, Kak, saya rasa itu. Ya. Baik, kita sama-sama. Iya, Kakak, bicara tentang LC ya sedih juga kalau kemarin kita dengar Kak Bayi Nasari Dewi cerita. Demikian rasanya kalau sampai mengalami dari kakak-kakak juga. Saya alhamdulillah orang yang selamat dari lingkungan itu, karena saya paham sendiri 7 hari saya satu kelas dengan Kak Yana, berpegangan, bersalaman, berdekatan, ngobrol. Kemudian 3 hari sebelumnya saya boncengan motor dengan Kak Joko. Kemudian 7 hari saya dengan Kak Muhammad Zarkasih. 7 hari saya dengan Kak Sodikin. 7 hari saya juga dengan Kak Mus. Kemudian pagi-pagi saya gantian mic dengan Kak Bambang. Kemudian Kak Rahmat Afsi juga dengan saya rendot-rendotan. Kegiatan mendampingi bersama. Tapi alhamdulillah, Kak, saya nggak dikasih gelar LC. Ya alhamdulillah nggak sampai ikut reunian dengan kakak nanti ya. Mohon maaf ya, Kak ya. Bercanda ya. Jadi saya memang mengalami, saya sempat kaget, Kak, karena 7 hari saya di tengah-tengah daripada kakak-kakak yang saat itu LC.
Tapi saya kebetulan ya memang mungkin boleh menjadi satu informasi karena sekarang ini COVID masih ada. Bagaimana saya menjaga diri mungkin ini boleh juga menjadi informasi. Saat itu saya pakai masker 2, Kak. Rangkap masker saya pakai, kemudian 4 jam sekali masker pertama saya buang, saya lepas, saya ganti lagi masker, sehingga selalu saya pakai 2. Ketika saya ganti mic dengan Kak Bambang juga, sesudah Kak Bambang memberikan materi di upacara, saya mau berganti lagi, itu juga saya pakai masker 2. Dan saya selalu minum vitamin, kemudian saya selalu kumur-kumur, satu hari bisa 2-3 kali saya kumur-kumur dengan betadine kumur, kemudian saya selalu juga pakai minyak kayu putih, dan saya selalu cuci tangan. Dan saya tidak pernah mengusap muka dan lain sebagainya. Mungkin itu pengalaman yang bisa menjadi satu referensi ya bagi kakak-kakak yang artinya ke depan. Jadi saya dipengaruhi lingkungan belasan orang yang kena COVID, 7 hari hidup bersama, makan bersama di ruangan yang sama, bernyanyi bersama dengan Kak Zarkasi yang nyanyi. Kita sama-sama joget saat itu dengan Kak Mus juga. Tapi alhamdulillah saya tidak sampai dengan LC-nya. Kakak-kakak, waktu sudah sampai jam 17.17, demikian yang sudah kita sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akhirnya kita akan sampai pada akhir daripada acara kita. Gimana Kak Deden? Kita selesaikan aja. Mohon doa Kak untuk Kak Fai itu yang sudah sedang isolasi mandiri, mungkin ada kakak-kakak di sini yang berkenan memimpinkan doa untuk kesehatan kita semua, khususnya buat Kak Fai itu yang di Solo. Ya, kakak-kakak, baiklah. Acara kita hari ini dengan topik kita pada materi yang disampaikan oleh penceramah kita, Kak Zarkasi, dengan topik adalah wabah penyakit dan kepemimpinan Islam. Beliau mengambil contoh dari kepemimpinan Umar bin Khattab, di mana dalam kepemimpinan Umar bin Khattab itu ada contoh teladan sebagai pemimpin ketika menghadapi pandemi. Demikian luas yang disampaikan oleh Kak Zarkasi, karena beliau juga punya pengalaman di Yordan cukup lama. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak juga sudah dijawab dengan lugas oleh beliau. Akhirnya materi kita akan berakhir sebentar lagi. Untuk mengakhiri materi ini kita minta satu orang untuk memimpin doa dalam acara penutup ini. Mohon kesediaan dari Kak Agus Tamran untuk memimpin doa, Kak. Mangga Kak Agus. Mohon kesediaannya untuk memimpin doa penutup. Silakan, Kak. Ada nggak? Ini masih mute, Kak. Ini masih di-mute dulu, Kak. Masih unmute. Unmute. Kak Agus Tamran. Kak Agus Tamran masih itu? Masih belum dibuka suaranya? Oh, tidak dapat. Kamu saja, kamu. Oh, baik, kita ke Kak Mus saja. Kak Mus, mohon izin Kak Mus untuk mimpin doa ya, Kak Mus. Mohon izin, ini ada sesepuh kita, Kak Joko. Gimana kalau Kak Joko nih usul nih? Kak Mus saja deh. Kita sepakat Kak Mus ya. Ayo Kak Mus, silakan. Baik, kakak sekalian mohon izin mimpin doa untuk sama-sama kita mohon pada Allah SWT untuk kesehatan kita bersama, untuk terutama yang hadir di Kulkas hari ini, dan juga buat seluruh bangsa Indonesia ya tentunya dalam menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan segera kita bisa dilepaskan dari ujian Allah, yaitu pandemi virus corona ini. Untuk itu mari kita sama-sama dengan baca Ummul Quran sebagai pembuka dalam kita berdoa. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salam wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarril akhirah wa farwana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imaman. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara telah ditutup dengan doa kepada penceramah Kak Muhammad Zarkasi, jazakallah khairan katsira, dan kepada kakak-kakak semua yang hadir dalam acara hari ini. Semoga menjadi amal ibadah kita dalam pertemuan acara hari ini, dan esok hari kita bertemu dalam kulkas yang sama pada jam yang sudah ditentukan seperti biasa. Untuk itu marilah kita tutup dengan bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu.